Shalom sahabat setia dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa lagi bersama kami Solidio Gratia. Kembali saya akan menyanyikan lagu pujian. Lagu pujian ini mengatakan, bertobatlah selagi Tuhan masih memberikan waktu bagi kita di dalam dunia ini. Segera dan kembalilah padanya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus yang baik kiranya memberkati kita semua. Amin. Bila jiwamu binasa karena perbuatanmu, bila imanmu lemah, kau tak datang padanya, kau kan menyesalinya. Bila kau Jangan seperti pohon ara
kembalilah padanya, kembalilah padanya. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dengan topik bertobat supaya tidak binasa. Dari Injil Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Apakah ada seorang yang mengatakan bahwa dosanya sedikit, bahkan merasa tidak pernah melakukan dosa? Roma 3 ayat 23 mencatat dengan jelas bahwa semua orang telah berbuat dosa. Untuk itu kita perlu datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, bertobat dan meminta pengampunannya. Yang menjadi persoalan adalah seringkali kita merasa tidak berdosa dan tidak pernah berkeinginan untuk mengaku dosa-dosa dan apalagi meninggalkan dosanya serta datang kepada Tuhan. Yang anehnya adalah justru sering sekali orang mengkambing hitamkan dosanya dan melimpahkannya kepada orang lain. Artinya karena orang lain itu dia berbuat dosa atau bahkan menyembunyikannya
atau mengubur dosanya dalam-dalam, mungkin agar tidak diketahui oleh orang lain. Lalu bagaimana ya agar orang yang mau mengaku dosa bertobat dan datang kepada Allah? Apakah dia harus dihajar? Jika tidak dihajar, maka orang itu akan kebal terhadap dosa. Dia akan jatuh dan jatuh dicengkeram oleh dosa itu sendiri. Ada ilustrasi proses dosa yang menjerat manusia hingga membinasakannya. Pernahkah saudara mendengar tanaman penjerat serangga yang disebut dengan Venus flytrap? Tanaman ini hidup di daerah subtropis dan bentuknya cukup unik. Tanaman itu terdiri dari 2 daun yang memiliki engsel terbuka dan dikelilingi oleh bulu-bulu halus. Untuk menarik mangsanya, daun Venus flytrap ini mengeluarkan aroma khas dan memiliki warna yang sangat mencolok. Saat serangga menyentuh bulu-bulu halus di sekitar daun, dalam waktu yang sangat cepat kedua daun yang berbentuk engsel itu akan menutup dan mencengkeram mangsanya itu. Lalu cairan khusus yang berada dalam daun akan mulai menghancurkan serangga itu. Seperti namanya, tanaman itu sangat memikat, tapi juga menjeratnya hingga akhirnya mangsanya mati. Tahukah kita bahwa seperti inilah cara kerja dosa, memikat, menjerat, dan membuatnya mati. Awalnya dosa selalu dikemas dengan suatu yang menarik, terlihat menyenangkan. Sekalipun berbahaya, dosa selalu terlihat aman untuk dilakukan. Kalau berhasil terpikat, maka dosa akan menjerat. Sama seperti ilustrasi tadi. Jika seperti itu, dosa akan membuat kehidupan rohani kita benar-benar mati. Demikian, manusia telah jatuh ke dalam dosa-dosa yang tidak bisa ditolerir lagi. Mereka telah mati di dalam dosanya. Waktunya telah habis. Akan datang ganjaran hajaran Tuhan. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Agar mereka menaati dan setia kepada Allah. Pertobatan yang diinginkan oleh Allah adalah agar manusia itu hidup. Ada pepatah mengatakan, berpikir dahulu baru berbuat. Segala perbuatan ada konsekuensinya atau akibatnya atau risikonya. Semua orang dapat saja melakukan kesalahan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita mengaku salah di hadapan Tuhan. Biasanya orang sangat susah untuk mengaku dosa atau salah. Sangatlah berat. Bisa dikarenakan menyangkut harga diri atau juga menjaga image. Padahal kita pun seringkali mendengar orang berkata tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Sebenarnya kalimat tersebut bermaksud menunjukkan betapa tak terbatasnya kasih Allah sehingga ia mau menerima anak-anaknya yang tersesat dalam dosa untuk kembali kepadanya. Tapi kalimat itu juga yang disalahgunakan sebagai alasan untuk membenarkan diri dan sikap seseorang yang dengan sengaja menunda-nunda melakukan pertobatan. Menunda pertobatan sama saja dengan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Dan tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang yang sengaja menunda pertobatannya. Sebuah lagu syair berbunyi, pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang.
Artinya, ketika waktu masih dipercayakan Tuhan kepada kita saat ini, hendaklah kita memakai hikmat untuk mempergunakan sisa hidup kita sebaik mungkin. Jangan sia-siakan waktu dan menunda-nunda melakukan pertobatan. Karena kita tidak bisa melihat masa depan dan tidak tahu kapan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan berakhir. Kita harus benar-benar belajar menghargai waktu dan kesempatan, mengisinya dengan segala perbuatan baik berdasarkan kasih dan terus memakainya untuk belajar hidup lebih dekat dan lebih kuat lagi, lebih taat lagi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam perikop ini ada dua hal yang sangat menarik. Pertama, dosa nasional dan akan menjadi dosa pribadi. Mengapa ada laporan dari beberapa orang Galilea kepada Yesus perihal darah mereka dicampur dengan darah persembahan yang akan disampaikan ke Bait Allah? Ada dua alasan. Yang pertama, pada saat itu Pilatus sedang dilanda kesulitan yang serius. Ia telah memutuskan bahwa Yerusalem membutuhkan sebuah pensuplai air yang baru. Ia mengusulkan untuk membangunnya dan biayanya diambil dari uang yang dipersembahkan dalam Bait Allah. Ini adalah proyek yang dapat dipuji dan memang harus dibenarkan. Tetapi dengan idenya untuk memakai uang Bait Allah, maka hal itu menyebabkan reaksi yang keras di kalangan orang Yahudi. Hal ini membuat reaksi demonstrasi di kalangan orang Galilea, sehingga pada waktu itu orang Galilea sedang membawa korban persembahan dibunuh oleh Pilatus. Dan darah mereka kemudian dicampur dengan darah persembahan yang mereka bawa. Seperti yang telah kita lihat, orang-orang Galilea senantiasa orang-orang yang gampang terlibat dalam kekacauan politik. Sebab mereka adalah orang-orang yang cepat naik darah. Dan karena peristiwa inilah Pilatus dan Herodes saling bermusuhan satu dengan yang lain. Dan di kemudian hari saat Yesus diadili, barulah mereka berdamai. Dapat kita baca dalam Lukas 23. Yang kedua, prakarsa membangun pesuplai air dengan biaya dari dana persembahan Bait Allah dianggap suatu proyek yang sangat dibenci. Karena itu sama dengan mencuri uang dari hak Allah. Kebencian ini menjadi penderitaan dan orang Yahudi menganggap penderitaan sangat dikaitkan dengan dosa. Karena ada 18 orang yang ditimpa oleh menara dekat Siloam akibat pembangunan proyek Pilatus itu. Namun, jika mereka semua tidak mau bertobat, yakni orang-orang Yahudi yang terlibat dalam kekacauan politik, maka itu menjadi malapetaka besar. Apa maksudnya? Yesus mengatakan demikian bahwa Yesus pun sebenarnya sudah melihat bahwa kelak kota Yerusalem akan runtuh. Dan hal ini terjadi kemudian pada tahun 70 Masehi. Dapat kita bandingkan dalam Lukas 21. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, Yesus tahu persis bahwa apabila orang Yahudi itu berjalan terus dengan intrik-intrik mereka, dengan pemberontakan mereka, dengan ambisi-ambisi politik mereka, maka mereka sebenarnya sedang menuju ke pembunuhan diri secara nasional. Yesus tahu bahwa pada akhirnya Roma akan campur tangan dan akan melenyapkan bangsa itu, dan itulah persis yang terjadi. Dengan demikian, maka apa yang dimaksudkan Yesus adalah
bahwa jikalau orang-orang Yahudi tetap mencari kerajaan duniawi dan menolak kerajaan sorga, maka mereka pada akhirnya akan menemui kebinasaan mereka sendiri. Yang kedua, dalam perikop ini, kisah di atas adalah pemberontakan orang Yahudi yang menjadi sebuah penderitaan, dan itu adalah diakibatkan oleh dosa. Maka Yesus memberikan penggambaran seperti pohon ara yang tidak berbuah. Peringatan Yesus terhadap penggambaran orang yang tidak mau bertobat dan berbuah dengan istilah pohon ara. Pohon ara mempunyai kedudukan yang istimewa yang sangat berbanding terbalik dengan pokok anggur di tanah yang gembur. Sementara pohon ara tumbuh di tanah yang tipis dan kurang subur. Akan tetapi pohon ara ini ditanam khusus di kebun anggur. Artinya pohon ara itu diperlakukan istimewa. Ia dimanjakan dengan perawatan ala pokok anggur. Tapi selama 3 tahun ia tetap tak berbuah. Saat si pemilik kebun ingin menebangnya, pengurus kebun minta pohon itu diberi waktu. Si pengurus bahkan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberinya pupuk. Artinya tak hanya waktu diberikan, tapi perlakuan yang sangat spesial pun telah diberikan. Namun apa yang terjadi? Tak juga berbuah. Artinya manusia pun demikian, diberikan kesempatan hidup walau situasi, kondisi tempat di mana ia tinggal harusnya dia tetap berbuah. Itu yang pertama. Yang kedua, perumpamaan ini mengajarkan bahwa hidup kita harus berfaedah, jika tidak akan membawa malapetaka. Sama seperti pohon kelapa adalah tumbuhan yang mana tidak hanya buahnya yang bermanfaat, tapi batang, daun, lidinya, kulitnya, batoknya, airnya, dagingnya, hingga ampasnya juga berguna. Itulah kelapa. Tapi untuk tanaman pepohonan umumnya yang paling dicari dan ditunggu tetaplah buahnya. Dalam hidup ini ada saja orang yang berhasil tetapi hidupnya tidak berbuah. Memang orang yang berhasil itu dapat meraih dan menghasilkan banyak hal seperti harta, aset, popularitas, jabatan, dan lain sebagainya. Namun belum tentu hidupnya berbuah. Buah di sini berbicara tentang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan tentu saja bagi pemiliknya, yaitu Tuhan. Jika kita hanya sekadar berhasil, hidup kita hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kita mungkin kaya raya, tapi kita kejam pada pekerja ataupun pembantu kita. Kita kasar pada anak-anak dan pasangan kita. Saling mencurangi mitra kerja dan lain sebagainya. Hidup seperti itu sama sekali tidak berbuah. Selanjutnya, yang ketiga, perumpamaan ini mengajarkan bahwa tidak ada satupun yang hanya mengambil keluar atau mencabut akan tetap survive. Artinya, pohon ara itu hanya mengambil kekuatan dari tanah di mana ia bertumbuh, tetapi sebaliknya tidak memberikan apa-apa sebagai hasilnya. Itulah justru dosanya. Pada akhirnya ada 2 macam orang di dunia ini. Mereka yang mengambil keuntungan lebih banyak dari yang mereka berikan. Dan mereka yang memberi lebih banyak
dari yang mereka ambil sebagai keuntungan. Pendeknya, kita dapat mengatakan bahwa kita semua berhutang kepada hidup. Kita masuk ke dalam kehidupan ini atau risiko kehidupan orang lain, yaitu ibu kita. Dan tidak mungkin dapat hidup selanjutnya tanpa kasih dari orang lain. Kita telah mewarisi suatu peradaban Kristen dan suatu kebebasan yang kita tidak ciptakan. Di atas pundak kita terletak kewajiban untuk memperlakukan segala sesuatu dengan lebih baik dari apa yang kita temui. Yang terakhir, perumpamaan ini menceritakan kepada kita Injil tentang kesempatan yang kedua. Pohon ara biasanya membutuhkan 3 tahun untuk bisa menghasilkan buah. Kalau pohon itu tidak berbuah hingga pada saat itu, maka ia tidak akan berbuah lagi untuk seterusnya. Tetapi kepada pohon ara ini masih diberikan kesempatan yang lain untuk memberikan buahnya. Itu artinya adalah bahwa Yesus pun memberikan kepada manusia kesempatan demi kesempatan. Sama seperti Petrus, Markus, Paulus, dan yang lainnya. Mereka diberikan kesempatan kedua untuk bangkit dari kejatuhannya, dari dosanya. Oleh karena itu, untuk soal berbuah, Tuhan tak pernah membiarkan kita begitu saja. Tuhan tak hanya memberi waktu, tapi juga kemampuan dan perlakuan spesial. Masalahnya, apakah kita mau berbuah? Dan apakah kita sadar dan menghargai keistimewaan yang telah Tuhan berikan? Fakta bahwa banyak orang yang tak kenal Tuhan justru lebih baik, lebih sabar, lebih pemurah, lebih pengampun, dan lain sebagainya dari orang Kristen. Harusnya inilah yang menemplak kita. Hari ini kita diingatkan untuk tak lagi mengeluh dan menganggap tuntutan untuk berbuah itu super berat. Ingatlah, Tuhan sudah memberi kita kemampuan dan kesempatan anugerah untuk melakukannya. Sekali lagi, ingatlah bahwa pohon ara ini tak lain adalah kita sendiri. Pohon yang berbuah jelas sangat layak disebut memberi hasil. Dan hal yang sama juga berlaku untuk hidup ini. Hidup yang berbuah, yang keberadaannya memberi pengaruh positif bagi lingkungannya, yang menerangi dengan kebaikan, yang memberikan teladan yang positif bagi orang lain, dan membuat nama Tuhan dimuliakan, adalah hidup yang sangat layak disebut berhasil dan berbuah. Meskipun dari segi harta tak berlimpah, tapi ketika kita membawa pengaruh yang melahirkan hal-hal positif bagi sekitar kita, buah kebaikan itu sudah layak membuat hidupnya disebut berbuah. Kita mungkin tidak punya banyak harta, tapi hidup kita menjadi berkat. Kita mungkin tak punya kekuasaan, tapi kita memiliki nama baik dan dihormati orang lain. Ayo mari kita bertobat agar tidak binasa, dan semoga setelah pertobatan itu hidup kita semakin berbuah seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Demikianlah nyanyian, pujian, dan renungan hari ini menjadi rema dan berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Bapa di sorga, di dalam Kristus Tuhan kami, yang sudah mengingatkan kami untuk dosa-dosa kami, agar kami meninggalkannya dan kami bertobat datang kepada Tuhan.
Terima kasih anugerah pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan melaluinya kami harus berbuah di dalam perbuatan kami untuk memberikan pengaruh positif bagi orang lain, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu hari ini, berkati seluruh pendengar yang dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, kemampuan, dan sukacita, bahkan rezeki panjang umur, sehingga mereka semua boleh dapat menjalani hari-hari ini sekalipun masih dalam pandemi COVID. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberkati. Terima kasih Engkau sudah mengampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.